Halo guys, jumpa lagi dengan Om Ji yang kali ini bakalan bahas terkait isu yang belakangan ini sedang naik ya, tentunya COVID kembali lagi naik. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang varian baru COVID-19-nya apa? Yaitu varian COVID-19 BA4 dan BA5. Sebelum kita membahas terkait dengan COVID-19, yang perlu gue sampaikan di sini adalah jangan pernah bosan untuk terus membahas hal ini. Lagi-lagi gue sampaikan, COVID-19 masih ada di sekitar kita. Walaupun kasus sudah sempat melandai dan belakangan kembali terjadi kenaikan, pada intinya kita harus tetap sehat dan menjaga diri masing-masing. Oke guys, sesuai tema kali ini, kita bahas varian baru yang membuat negara kita kembali lagi mengalami kenaikan kasus harian. Tentu kalian semua sudah pada tahu. Ya, itu varian BA5 dan BA4 dan BA5. Subvarian dari Omicron, subvarian ini telah dikonfirmasi masuk ke Indonesia sejak awal Juni 2022 oleh Kementerian Kesehatan. Ketua Pokja Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Erlina Burhan, menyampaikan gejala BA5 dan BA4 ini masih hampir sama dengan varian Omicron sebelumnya. Bahkan jika termasuk kategori sedang pasiennya, gejalanya adalah merasakan keluhan seperti hilangnya indera perasa, indera penciuman, hingga sesak napas. Sebentar, for your information, terjadi tren peningkatan kasus COVID-19 ini akibat subvarian baru tersebut tidak hanya dialami oleh Indonesia saja loh. Beberapa negara mulai dari Cina, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat juga diketahui kembali mengalami kenaikan laju kasus akibat varian tersebut. Secara umum, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia masih tergolong terkendali karena apabila dilihat dari rata-rata rasio keterisian tempat tidur, secara nasional rata-rata sebesar 3,22% per 3 Juli 2022. Jadi, meskipun masih terkendali, kita semua wajib menjaga kesadaran masing-masing ya kawan. Untuk terus disiplin protokol kesehatan yang minimal masker lah ya. Juru bicara pemerintah dan Duta Adaptasi Kesehatan Baru, Dr. Reysa Broto Asmoro, mengatakan bahwa kenaikan bor terus terjadi sejak periode Mei, Juni, dan terakhir Juli ini. Dengan kenaikan bor tersebut, Dr. Reysa mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berkaca pada fakta yang terjadi di Indonesia. Nah loh, pesan dari Dr. Reysa aja nggak beda jauh kan guys dari pesan gue. Prediksi kenaikan kasus di Indonesia akibat varian baru BA4 dan BA5 sebenarnya sudah dilakukan oleh Kemenkes pada bulan Juni lalu, di mana puncak kenaikan kasus diperkirakan terjadi pada minggu ketiga atau minggu keempat bulan Juli dengan jumlah kasus diprediksi mencapai 20.000 kasus per harinya. Kita patut bersyukur nih guys, sampai periode minggu terakhir bulan Juli ini, kasus harian nyatanya tidak tembus seperti yang telah diprediksikan. Rata-rata harian tertinggi sekitar 6.000 kasus per harinya, tidak sampai 10.000 kasus. Kondisi ini tidak dapat dipungkiri, juga tidak lepas dari upaya berbagai pihak yang terus berkampanye untuk disiplin prokes yang mengikuti vaksinasi, termasuk gue yang selalu tidak bosan-bosan ingatkan kalian nih. Dilansir dari Worldometers per 27 Juli 2022, total kasus virus corona di dunia telah mencapai 577.023 105 kasus positif. Urutan Indonesia di dunia juga masih sama selama beberapa pekan terakhir, yakni posisi ke-20 dengan total 6.178.873 kasus positif. Sementara untuk perkembangan kasus sejak Omicron, GSID mencatat hingga 23 Juli 2022 terdapat 16.423 penambahan kasus di Indonesia. Kurang data apalagi untuk terus menyadarkan kalian selalu menjaga kesehatan diri, menerapkan prokes serta kesadaran masing-masing. Semuanya tentu tetap bermuara pada menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa puncak COVID-19 akibat varian baru mungkin belum terjadi. Menurutnya, Indonesia mirip dengan India di mana kedua negara mengalami kenaikan kasus yang tidak cepat namun naik secara perlahan. Sementara Diki Budiman, epidemiolog dan peneliti Indonesia dari
Universitas Griffith, Australia mengatakan sulit bagi Indonesia untuk memprediksi puncak dari gelombang kasus yang sekarang serta kapan melandai. Pasalnya, faktor yang mempengaruhinya terjadi beragam, mulai dari imunitas hingga perilaku masyarakat. Masyarakat berkembang seperti Indonesia ini kalau sakit ya di rumah saja, tidak ke rumah sakit sehingga menjadi sulit untuk terdeteksi. Kepala Staf Presiden Muldoko mengatakan pemerintah belum mengambil perubahan sikap dalam penanganan kasus COVID-19. Belum ada sikap ke sana, tetapi dirinya sudah diskusi dengan Menteri Kesehatan tentang persoalan ini. Nah, fakta menarik ya kawan, jangan sampai kita terus abai, kasus terus naik, akhirnya pemerintah mengambil sikap kembali untuk membatasi kegiatan-kegiatan kita lagi. Baru aja nanti pada ngeluh. Ayolah, tanpa paksaan marilah kita sadar, kesehatan adalah yang paling mahal agar kita dapat hidup bersinar dan mewujudkan semua impian. Kuncinya selalu terapkan prokes dan vaksin ya kawan. Sekian dulu dari gue. Pada intinya gue nggak akan bosan-bosan yang selalu mengingatkan imunitas itu penting melalui vaksin. Tapi yang sudah vaksin, yuk mari jangan lemah, tetap jaga prokes. Kuncinya tetap disiplin prokes dan kesadaran diri sendiri untuk saling melindungi dan vaksin bagi yang belum. Salam sehat semuanya, salam dari gue, alumni COVID yang udah S2. Baik, apabila kamu ada masukan, saran, atau sebagainya, kamu bisa mampir ke kolom komentar. Cukup sekian dan sampai jumpa di episode berikutnya.